Hello Ultimates, meja redaksi hadir kembali ke hadapan Anda dengan berita terhangat. Bersama saya Teofilus Febri, inilah meja redaksi. Batik merupakan warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Hal ini sudah diresmikan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Bagaimana ya proses peresmian hingga batik diakui sebagai warisan budaya dunia? Kita simak liputannya. Batik adalah warisan budaya bangsa yang usianya sudah Indonesia memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya kain batik yang sebagai kain tradisional Nusantara. Proses pembuatan batik adalah menuliskan atau menegaskan kain bergambar dengan menggunakan lilin yang pengolahannya diproses hingga memiliki ciri khas tersendiri. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik akhirnya diakui oleh organisasi dunia UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sejak saat itulah, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Setiap tanggal 2 Oktober, sekolah, kelembagaan, dan perusahaan mewajibkan penggunaan batik 1 hari dalam sepekan. Proses meraih pengakuan itu bukanlah hal yang mudah. Semula, perjuangan itu diawali dengan perlawanan Indonesia karena tidak diakui oleh negara tetangga, yaitu Malaysia. Karena itu, sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke dalam deretan Representative List of Cultural Heritage UNESCO, kemudian diterima resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Dan pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Pada peringatan Hari Batik tahun ini, kain batik Garuda Nusantara yang telah diproses selama 1 tahun akan dibentangkan di Indonesia sepanjang 74 meter tanpa potongan. Kain batik Garuda Nusantara ini ditandai oleh pencantingan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama istrinya Ibu Iriana. Nehemia Kristiani, Anastasia Intan melaporkan untuk UMN TV. Wah, kita sebagai orang Indonesia harus bangga ya Ultimates, karena batik sudah diakui dunia dan diperingati setiap tahunnya. Beralih ke berita selanjutnya, pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Angka kasus terus bertambah per harinya. Menurut data dari Satgas per 25 September 2020, Indonesia kembali mencetak rekor kasus baru tertinggi. Berikut liputannya. Coronaviruses are a family of viruses that cause sicknesses like the common cold. Ultimate, penularan virus COVID-19 masih terjadi. Bahkan meningkat pesat di bulan September lalu. Di bulan September, Indonesia menduduki posisi tinggi di Asia Tenggara dan dunia. Di awal September, pada tanggal 3 September 2020, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 3.622 kasus positif dan menduduki peringkat 9 di Asia. Tambahan kasus juga tak usai. Pada tanggal 25 September 2020, Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi. Dikutip dari BNPB, menyebutkan dalam sehari 4.823 kasus baru terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Selama bulan September 2020, terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 112.212 pasien. Alhasil, selama September telah meningkatkan akumulasi positif sebanyak 64% dibanding 6 bulan sebelumnya. Bila di rata-rata, penambahan kasus setiap harinya mencapai 3.740 pasien. Kini, Indonesia menduduki peringkat 1 pecahkan rekor COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Pada tanggal 24 September 2020,
Indonesia tercatat menduduki posisi pertama dengan data pemeriksaan spesimen sebanyak 42.564. Ultimate, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nurholis Fahri, Jesslyn Kusman, melaporkan untuk UMN TV. Wah, ternyata kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat ya Ultimates. Semoga pemerintah membuat kebijakan yang tepat dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menangani hal tersebut. Bicara tentang kebijakan, tak terasa ya, tahun ini pesta demokrasi kembali diselenggarakan. Pilkada serentak akan berlangsung mulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Kira-kira bagaimana ya tanggapan masyarakat mengenai hal ini? Tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan. Ultimates, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pilkada serentak kembali diselenggarakan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak respon dari berbagai pihak. Kampanye pilkada serentak dimulai pada 26 September hingga 5 Desember dan pemilihan umum pada 9 Desember 2020. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan beberapa metode khusus untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, seperti pembatasan pertemuan dan penerapan protokol kesehatan. Diharapkan, calon kepala daerah juga dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kampanye kali ini. Berikut adalah tanggapan masyarakat mengenai pilkada di tengah pandemi. Aku tahu sih beberapa hal yang online, tapi nggak diwajibkan sebenarnya. Main dengar-dengar dari berita aja sih di TV. Lihat juga sih, kayak di Line Today gitu, kayaknya. Gue tahu sih, itu gue dapat dari sosial media. Faktor tersebut sih aku setujunya untuk nggak diadain dananya. Ini nggak masalah sih, yang penting asalkan online. Pilkada cocoknya online sih lagi pandemi gini. Mending dana pilkada tahun ini itu kita salurin ke masyarakat yang lain. Namun, penyelenggaraan pilkada tahun ini masih menuai pro dan kontra dari masyarakat. Gun-Gun Herianto selaku pakar komunikasi politik menyampaikan bahwa hal ini dikarenakan pemerintah yang dinilai masih belum siap dalam melaksanakan pilkada tahun ini. Padahal dari sudut kesiapan untuk memahami penyelenggaraan dalam manajemen bencana begitu non alam itu menurut saya belum siap. Sehingga apa? Saya terus terang aja punya kekhawatiran besar sekali akan menjadi bom gitu ya, menjadi bom besar penyebaran COVID-19. Sehingga sistem pilkada tahun ini masih harus diperbaiki. Adeline Frederika, Arik Arila Putra melaporkan untuk UMN TV. Ultimates jangan kemana-mana ya, karena masih ada informasi menarik lainnya. Sesaat lagi. Pameran buku tahunan Indonesia International Book Fair kembali digelar nih Ultimates. Kali ini IIBF 2020 diikuti oleh peserta dari 10 negara dan dilaksanakan secara daring. Wah, bagaimana ya pelaksanaan pameran buku virtual ini? Berikut liputannya. Balah kita di acara puncak opening ceremony. Ultimates Indonesia International Book Fair yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia kembali digelar. Kali ini, IIBF 2020 dilaksanakan secara daring selama 10 hari, mulai 28 September hingga 7 Oktober 2020. Rangkaian acara dibuka dengan IKP Award, yaitu ajang penghargaan kepada para pegiat literasi di Indonesia. Salah satunya adalah penghargaan kategori Rookie of the Year yang diraih oleh Jerome Pauline Sijabat.
pengunjung dapat mengakses pameran melalui website IIBF untuk melihat katalog buku dan mengunjungi stand virtual. Kemudian, pengunjung akan dihubungkan dengan marketplace untuk bertransaksi. Berikut tanggapan dari Ketua IIBF 2020. Bahwa walaupun semua acara diselenggarakan secara daring, tetapi tidak boleh ada yang hilang dari pameran terdahulu yang dilakukan biasanya di JCC. Jadi semua jenis acara yang ada di pameran fisik itu harus ada. Kalau misalnya di acara sebelumnya ada bertemu dengan penulis, maka di sini juga kita harus adakan walaupun secara virtual. Selain pameran buku, IIBF 2020 juga menyelenggarakan 75 webinar yang terbagi di 3 platform, yaitu Zoom, Instagram Live, dan Shopee Live. Ini kan kayak pameran buku, tapi dirangkaikan juga dengan bagaimana kita berjumpa dengan penulis-penulis terkenal di Indonesia begitu melalui webinar. Itu sangat menarik sih. Jadi menurut saya lebih bisa menjangkau banyak peserta begitu. Dengan diselenggarakannya IIBF 2020 secara daring, diharapkan dapat meningkatkan perhatian masyarakat pada dunia literasi dalam jangkauan lebih luas. Puspita Wulandari, Korina Indika Gandhi melaporkan untuk UMN TV. Yang saya temui ini berada di... Wah, sangat menarik ya Ultimates. IIBF tahun ini, selain kita bisa belajar, kita juga mendapatkan hiburan. Bicara tentang hiburan, drama Korea atau drakor tentunya sudah tidak asing lagi nih di telinga Ultimates. Mulai dari drama bergenre romantis, aksi, misteri, hingga fantasi mampu menghibur penonton. Meja redaksi telah merangkum beberapa drakor yang dapat Ultimates saksikan saat akhir pekan. Penasaran? Mari kita simak liputannya. Drama Korea atau yang biasa disebut drakor menjadi salah satu sumber hiburan paling populer di dunia. Mulai dari kisah percintaan, action, hingga fantasi berhasil mengaduk emosi penonton. Berikut ini beberapa drama yang dapat Ultimate saksikan saat akhir pekan. Yang pertama adalah Record of Youth. Drama bergenre romance ini diperankan oleh Park Bo Gum, Park So Dam, dan Byung Woo Suk yang menceritakan kehidupan kalangan muda di dunia modeling. Drama ini mengisahkan seorang model yang ingin menjadi aktor dan makeup artist yang berusaha untuk menjadi lebih percaya pada dirinya. Record of Youth juga memperlihatkan usaha setiap pemerannya dalam meraih mimpi serta memandang cita-cita secara positif dan pantang menyerah. Drama ini sedang berlangsung di Netflix dan sudah mencapai episode 10. Yang kedua adalah It's Okay to Not Be Okay. Drama yang diperankan oleh Kim So Hyun dan So Ye Ji ini telah selesai ditayangkan pada Agustus lalu. Drama bergenre romance ini menceritakan Kim So Hyun yang berperan sebagai Moon Gang Tae yang menjadi perawat di rumah sakit jiwa dan So Ye Ji yang berperan sebagai Ko Moo Young, seorang penulis buku anak-anak bergenre gelap. Di balik usaha Moo Young untuk memenangkan hati Gang Tae, terdapat misteri kematian ibu dari Gang Tae dan Sang Tae yang berhubungan dengan menghilangnya ibu Moo Young. Drama ini berhasil meraih rating nasional hingga 7,6% berdasarkan data Nielsen Korea. Yang ketiga merupakan drama berlatar dunia kedokteran dan bergenre romance komedi, yakni Hospital Playlist. Drama ini menceritakan 5 sahabat sejak masa kuliah yang berprofesi sebagai dokter di rumah sakit yang sama. Di balik profesi mereka yang serius, kelima orang ini tergabung dalam sebuah band yang mereka buat. Berbeda dengan drama Korea lainnya yang biasanya mencapai 16 episode, Hospital Playlist hanya memiliki 12 episode. Drama ini diperankan oleh Jo Jung Suk, Yo Yeon Suk, Jo Kyung Ho, Kim Dae Myung, dan John Mi-do. Selanjutnya ada drama bergenre mata-mata
aksi, thriller, dan romantis yang sempat menjadi trending di kalangan penikmat film, yakni Vagabond. Drama ini mendapat rating 18+ karena mengandung adegan kekerasan. Drama ini mengisahkan Cho Dal-gon yang diperankan oleh Lee Seung-gi yang berusaha mengungkapkan kebenaran di balik kecelakaan pesawat misterius yang menewaskan keponakannya. Ia bertemu Go Heri yang diperankan oleh Bae Suzy yang menjadi agen rahasia National Intelligence Service saat mengungkapkan kasus korupsi besar-besaran. Drama ini telah selesai ditayangkan dan dapat ditonton di Netflix. Yang terakhir adalah drama yang berhasil meraih rating tertinggi sepanjang sejarah televisi kabel, yaitu Replay 1988. Seperti judulnya, kisah ini berlatar pada 1988 ketika Dokson, Jung-hwan, Sun-woo, dan Do-ryong masih berstatus sebagai siswa SMA, sementara Taek yang diperankan oleh Park Bo-gum menjadi pemain badut internasional. Karakteristik yang unik dari kelima orang ini membuat persahabatan mereka terasa hidup. Belum lagi tingkah orang tua mereka di kompleks yang sederhana dan rasa kekeluargaan yang kental membuat drama ini memiliki kompleksitas yang apik. Drama ini berhasil meraih rata-rata rating nasional sebesar 18,8%. Demikian 5 drama yang dapat disaksikan Ultimate saat akhir pekan. Andrea Hosana, Ariela Kinari melaporkan untuk UMN TV. Demikian berita terhangat yang dapat kami sampaikan. Tetap saksikan meja redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Ultimates. Selamat malam dan sampai jumpa.